Mulai juga pindah ke dulunya. Atau bapaknya tak katik, kakeknya tak katik juga dulunya. Lagi di rumah sakit jiwa misal. Siapa? Ada lagi dulunya lagi masih kecil. Sudah pindah ke pamannya. Misal itu. Susunan yang kemarin sudah kita pelajari. Nah itulah susunannya pindah. Nomor 1 orang tuanya, nomor 2 kakeknya, terus 3. Nah itu yang mana yang didulu, yang mana nomor 1, nomor 2 itu didulukan daripada nomor yang selanjutnya. Kecuali kalau tidak memenuhi syarat ini, yang termasuk dalam 10 ini. Yang keenam, idza kana al-qaribu dza khabal. Kalau seandainya wali akrab itu ada punya kerusakan dalam akalnya, galak ngeheng, ada kurang lah. Kalau gilo-gilonian itu, kalau ini agak kurang. Bukan gilonian, bukan. Wal khabal bi iskanil ba wa fathiha. Kalimat khabal itu disukunkan ba-nya, khablun, atau difathahkan, wa fathiha, dan fathahkan, khabal. Huwa yaitu fasadun fil aql, kerusakan di dalam akal. Sawa'un kana asliyan am aridan. Baik itu asli memang dari kecilnya ataupun baru. Baru tadi apa dengan obat misalnya. Jadi macam cak orang gila, tapi tidak gila. Tidak gila, rusak be akalnya. Terabas bae akhirnya. Macam cak jadi apa? Ngelolo. Ibarat kata tu kalau berjualan tu laju dah jual. Jual, yang penting laku dah. Tak tahu harganya. Rugi besar, tak tahu. Ini kalau di sini dia ni tak tahu lagi. Tak ada milih-milih lagi. Wali ni tak ada milih lagi. Ini si gadis sama calon mempelai suaminya ni beneran apa tidak? Calon mempelai suaminya. Nah, dia tak bisa lagi milihnya. Tak bisa lagi memilah atau memilih. Ini yang bagus, ini yang tidak. Tidak lagi. Nah, kalau rusak akalnya macam itu, ini tak boleh baru jadi wali. Khabal namanya. Kalaupun jadi wali, tak sah pernikahannya. Kalau seandainya si wali tadi tak bisa memilih, mana membedakan mana yang bagus dan yang tak bagus, atau yang sekufu ataupun tidak sekufu terhadap anak gadis tadi atau mempelai perempuan tadi. Tidak mesti nak gadisnya. Dia tak bisa membedakan lagi. Sekufu tahu sekufu sederajat atau tak sederajat. Misal kan. Ini perempuan ini menjaga kehormatannya. Yang laki tidak menjaga, terabas bae. Bini wong lanjak kenya. Misal kan ini kan. Nah, ini. Oleh walinya tak tahu, tak ngurus, penting kawin. Nah, ini ada kerusakan dalam akalnya. Tak boleh dia jadi wali. Dia tak bisa membedakan lagi ya. Kemudian yang ketujuh. Jadi itu khabal itu dia ada kerusakan dalam akalnya. Kalau gila itu rubuh ni bukan rusak lagi. Akal lah etik ni tertutup akalnya. Kemudian yang ke 7, idza kana al-qaribu akhras. Kalau wali yang dekat itu akhras, bisu. Acak ngomong. Mana nak ngomong? Saya nikahkan. Nah, dah acak dia. Akhras. Laisat lahu isyarah. Bisu yang tidak mempunyai isyarat. Mufhimah yang memahamkan. Bisu yang tidak mempunyai isyarat, tak bisa.
Tidak bisa berisyarat dengan yang isyarat yang memahami. Bisu yang tidak bisa mengisyaratkan sesuatu yang bisa memahami. Tidak bisa. Bahasa isyarat tidak baca. Bahasa isyarat tidak baca juga. Tak ngerti kalau wong isyaratnya. Misal itu kan. Nah ini bisa nih. Contohnya ini dia nih bisa. Dia nih bisu, tapi kapan dia ngomong dia nunjuk isyarat, paham kalau wong. Nah ini namanya bisu yang mempunyai isyarat. Yang ketujuh, kalau seandainya wali akrab itu bisu yang tidak mempunyai isyarat yang memahamkan. Tak bisa juga nulis. Dan tidak bisa nulis. Baru pindah ke wali ab'ad. Bisu yang tidak bisa nulis, tidak bisa mengisyaratkan isyarat yang paham, dipahami oleh wong. Tidak mempunyai isyarat yang memahamkan. Bisu yang tidak bisa memahamkan dengan isyarat. Kalau yang model C ini, maka pindahlah kewaliannya kepada wali yang ab'ad. Wali selanjutnya. Bapaknya misal C itu. Kakeknya akhirnya ngawinkan. Kakeknya macam itulah juga misal. Bisu, isyaratnya tidak paham-paham wong. Kemudian nulis tidak baca juga. Maka pindah ke dulu. C itu. Dulu sekandung. Mendulu sekandung sama layu juga misalnya. Pindah ke dulu sebapak kalau ada. Sama layu juga pindah ke ponaan. Terus sampai ke hakim pindahnya. Ponaan dari dulu sekandung. Tak bisa juga. Ponaan dari dulu sebapak. Tak bisa juga. Ada lagi tak bawahnya. Kata. Pindah ke mamang. Mamang sekandung. Dulu bapak yang sekandung. Sama layu juga misalnya. Pindah ke dulu bapak yang sebapak. Mamangnya juga. Tidak bisa juga. Pindah ke anak paman sekandung. Sama layu juga. Pindah ke anak paman sebapak. Sama layu juga. Ada lagi tak? Ke bawahnya lagi. Tak kata. Baru kakek pindah ke hakim. KUA. Itu urutannya. Tapi kalau seandainya dia bisu dan dia punya isyarat yang memahamkan. Fa in kana salahu isyarah, jika dia mempunyai isyarat mufhimah yang memahamkan. Atau kitabah atau tulisan, dia baca nulis. Fala tantaqil, maka tidak pindah anhul wilayah. Kewaliannya tidak pindah bal yuwakil ghairahu, tapi mewakilkan sama yang lain. Jadi ini ada dua pengeluaran dari pengecualian dari ini. Pengecualian dari nomor 7 ini yaitu dia punya isyarat yang memahamkan atau dia bisa nulis. Kalau dia punya isyarat yang memahamkan, dia boleh menikahkan dengan sendirinya, dia sebagai wali, boleh juga dia mewakilkan. Tapi kalau tulisan, tidak boleh dia menikahkan dengan tulisan sebagai wali, dia harus mewakilkan. Jadi dua kok tadi, yang pertama dia punya isyarat yang memahamkan, itu dia boleh menikahkannya, boleh juga mewakilkan. Yang kedua, cuman dia bisa nulis baik, dia hanya boleh mewakilkan, tak boleh menikahkan. Bil isyarah atau bil kitabah. Kalau dia mewakilkan boleh dengan isyarat, boleh dengan dengan kitabah kalau tadi itu. Jadi yang matannya itu yang diterangkan dalam kitab ini cuman dia boleh mewakilkan. Baik yang isyarat ataupun yang kitabah, yang tulisan, itu dia mewakilkan. Cuman untuk isyarat, dia boleh menikahkan juga. Untuk mewakilkan, boleh galau.
Lidah ini hanya menterjemahkan sehingga orang paham apa yang di hati. Kita kalau seandainya ke restoran, tahu orang menu, pengen apa kita? Siap apa dulu yang pengen? Mulut dulu apa hati dulu yang pengen? Hati dulu. Nah, kemudian hati kepengen tadi diterjemahkanlah omongan hati tadi oleh lidah sehingga wong memahaminya. Begitu juga dengan isyarat. Sama seperti omongan. Nah, kan? Apa yang dalam hatinya diterjemahkan oleh isyaratnya. Dipahami oleh wong yang diisyaratkan. Sama seperti lidah tadi. Apa yang dalam hatinya diterjemahkan oleh lidahnya. Dipahami oleh orang yang diajak ngomong tadi. Kemudian yang kedelapan. Idza kana al-qarib za'atahin. Kalau seandainya wali akrab itu zu'atah. Apa itu atah itu? Naqsun fil akal, kurang dalam akal. Ini sama seperti yang khobal tadi. Sama nih, sama yang nomor 6. Wa yuqalu lau ma'tuh. Dikatakan ma'tuh. Wa ilaihin asyara an-nazim biqaulihi zu'atahin. Ini yang diisyaratkan oleh nazim, oleh yang pembuat syair itu dengan kalimat zu'atahin. Zu'atahin naziruhu mubarsamu wa akhrasun jawabuhu wa abkamu. Wa ablahun lah ya tadi wa abkamu. Walau qala zu safahin, kalau seandainya orang yang membuat syair tadi nyebut zu safahin, maka ini lebih pantas. Safih itu tidak pintar, idiot. Punya duit, tapi kalau idiot masih mendingan. Ini lebih lagi ini. Punya duit, buang-buang ke laut. Ini apa namanya bahasa kita nih? Ada duit, buangnya. Apalah bahasa kita? Buang cek ini. Kalau dia berpoya-poya itu masih dianggap uang ini pintar masih. Walaupun misalnya dibelikannya BH kalau awak lanang misalnya kan untuk apa kau beli ini kan? Tapi masih sesuatu yang ada harganya. Lain kalau seandainya dibuangkannya, duit dibuangkannya. Naik apa ke pucuk jembatan sampai itu seperti itu. Wah, duitnya itu. Wah. Nah, ini kan apa namanya? Lolo kan? Nah, ini namanya safih ini. Ya. Safih ini tidak boleh jadi wali nikah. Kalau seandainya ada wali seorang gadis tadi atau seorang perempuan tadi macam ini, safih, maka dia tidak berhak jadi wali. Siapa jadi walinya? Wong selanjutnya. Wali abad. Bapaknya macam itu, maka pindah ke kakeknya. Lafada aidan ila safi al-mahjur alaih. La yali nikah mauliyatuhu bal tantaqil lil aban. Jadi ada safi namanya safih. Bukannya sapi, safih. Safihun. Haknya dimatikan safih. Safih ini ya kalau wong sana nyebutnya lolo gitu. Safih, ini budi kewong misalnya lolo itu. Kalau bahasa ininya dari segi bahasanya. Tapi di sini maksudnya ini dia tidak pacak ngurus urusan dunia dan urusan akhirat, tak baca. Urusan akhirat dia tak baca, urusan dunia juga tak baca. Itulah tadi. Ada duit, unjuk-unjuknya wong meh. Musuh dia unjuknya lagi duit. Wong nak ngancurkan bisnis dia lagi. Diunjuknya. Tak tahu lagi dia ni. Tak bisa mengelola urusan dunia dan urusan akhirat. Ini namanya safi. Nah, ada lagi namanya sebutannya mahjur alaih. Mahjur alaih.
Mahjur alaih ini tak tahu, bahasa kita tak tahu apa namanya ni kan. Misal macam ini. Dan ini tak berlaku di kita, berlakunya di Islam. Paling yang lakukannya ini adalah wong bang. Ini sebenarnya Muslim bang itu ecak pintar ngadopsi ajaran Islam. Macam ini. Orang yang kalau terbelit utang. Banyaklah utangnya daripada duitnya. Apa namanya ini? Bangkrut. Ya kan? Nah, bangkrut ini mahjur alaih aja kan. Muflis kalau bahasa Arabnya itu muflis. Artinya apa? Dia punya duit. Berapa duitnya? 1 M. Dia punya utang 2 M. Nah, ini namanya bangkrut. Tak baca dia. Dia punya utang 2 M. Kemudian jatuh temponya. Dia tak katik untuk bayarnya cuma ada 1 M. Nah, ini dimbek. Duitnya dimbek. Bayar ke utangnya. Tinggal 1 M lagi. Bangkrut habis duit. Nah, ini namanya mahjur alaih. Mahjur alaih ini tak pacak berjual beli. Tak pacak. Nah, itulah yang kita galak disita. Oh, hartanya disita oleh bank. Sehingga dia tak bisa melakukan perdagangan. Ngapa? Karena seluruh hartanya disita. Ini Islam sebenarnya. Cuman kita tak pelajarinya. Dan memang kita dihalang-halangi untuk pelajarinya. Ada ini dalam babnya namanya bab mahjur alaih. Babul hajar. Di antaranya itu ada wong 6 yang dihajar itu. Kan dihajar. Dihajar itu yang wong tak bisa berinteraksi, tak bisa lagi. Jual beli tak baca. Jadi wali tak baca. Tak bisa lagi. Jadi wali nikah tak baca. Nah, ini namanya mahjur alaih. Ini dipakai oleh wong bukan yang menegakkan agama Islam. Dipakai. Yang dikenainya siapa? Wong Islam. yang non muslim berlari dia. Yang Islamnya tidak ada berlari. Tanggung jawab tadi. Akhirnya gengkor dia. Nah, itu di antara wong yang mahjur alaih. Itu wong yang utangnya lebih besar daripada hartanya. Ada kan ini dipakai kan oleh bank, kan? Kita tak ada makainya. Atau juga namanya apa mahjur alaih itu orang yang dikit lagi nak meninggal. Dikit lagi nak meninggal. Jadi wali nikah mana boleh? Aku nikahkan putri aku. Dah tak sah ni. Dengan fulan, dengan mas kawin, berapa bayar. Tinggal habis. Gobil tu saya terima nikahnya. Tak sah ni pernikahannya. Karena apa? Karena ni wong ini mahjur alaih. Dihajar. Itu di antaranya. Di antara wong yang dihajar. Nah, kalau muslim mempelajari syariat Islam, apalagi ngamalkannya pula. Nah, pintar. Tidak mudah dibodohi wong, tidak dilolohi wong. Tidak dikiyuk wong. Cuman kita nih dilolohi wong sebelum dikiyuk wong. Dijadikannya kita ini tidak paham dengan agama Islam untuk kagetnya dikiyuk ke. Dia yang ngawirnya, kita yang terkena sasarannya. Masalah pajak juga. Sebenarnya muslim tidak katik kena pajak. Bukan muslim yang kena pajak. Non muslim yang kena pajak. Nah, ngapa pajak macam ini? Bea cukai. Sebenarnya tidak katik. Ngapa pajak ada? Nah, kalau seandainya kita mempelajari kompak misalnya seluruhnya Indonesia ini pelajari, kemudian apa aja itu, apa sistem demokrasi ini, adu suara tuh, ya sistem apa namanya yang pakai suara terbanyak tuh, voting, pakai voting,
bisa terjalankan. Wah, sulit apa nak menjalankannya tuh. Tidak salah sebenarnya. Cuman kita nyoba di kiuk-kiukkan. Macam misalnya eh, perzinahan itu tidak baca diputuskan si fulan berzina atau si fulanah berzina kecuali kalau ada saksi yang nyingok nian jarum celak masuk ke wadah celak. Nah, tidak baca ini kalau tidak kata saksi yang dipercaya tapi saksi yang galak mudi terus atau wong yang galak bohong terus tidak dipercaya omongannya. Kalau seandainya misalnya ini diberlakukan, contoh bayangnya diberlakukan. Ada tak kira-kira wong berzina di tempat yang rami? Hah? Ada tak? Atau tak bakal ada? Iya kan? Bakal jadi saksi kalau kan? Iya kan? Kena dia, bisa mati dia. Hukumannya rajam atau diasingkan. Cambuk 100 kali diasingkan. Tidak ada yang berani. Akhirnya macam mana melakukan zinanya? Diam-diam. Kalau pacak jangan sampai sikok pun ada wong yang tak tahu. Kalau seandainya zinanya diam-diam, tidak kejingoan, zina meratong. Tidak kejingoan, tidak ketahuan. Kita tidak tahu bahwa sepulan itu pernah berzina. Tidak tahu. Sekarang ini sudah rahasia umum. Kan lagi? Sudahlah. Itu kan. Nah. Itu kalau diberlakukan hukum Islam tadi. Memang kalau menurutnya setiap aturan pasti bisa diplesetkan. Pasti ada plesetannya. Setiap aturan pasti ada plesetannya. Dah. Yang ke-9 sama yang ke-10 sama juga seperti yang nomor 7. Idzakan al-qarib mubarsam. Mubarsam sama nakas fil akal juga. Kurang di dalam akalnya. Mubarsam sama kurang dalam akalnya. Yang ke-10 ablah. Ablah sama layu juga. La yumayyiz bainal kufu' wa ghairuh. Sama seperti yang nomor 6 tadi khabal. Jadi aslinya kalau ini bukan 10 kalau kumpulkan. Kumpulkan cuman 7. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pergi sebelah. Pergi salat. Riwayat at-taghrib. Wal hayawanu kulluhu tahir illa al-kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Hewan itu suci. Hewan seluruhnya tidak najis. Setiap hewan tidak najis. Kucing tidak najis, kuda, sapi, ayam, burung, semut, apa lagi? Kutu, burung, macan, singa, kijang itu tidak najis. Macan, kosok-kosok palanya misalkan, tidak najis tangan kita. Kucing, macan, ajak menesan, pelu, banting ke sini misalkan, tidak najis. Baju kita tidak najis, badan kita juga tidak najis. Walaupun penesannya itu atau bercandanya itu di banyu misalnya. Sama macan itu misalkan, tidak najis. Seluruh hewan itu tidak ada najis. Lagi masih hidup ini hewan masih hidup. Kecuali anjing sama babi. Illal kalba wal khinzir. Kecuali anjing sama babi itu najis. Seluruh hewan itu kalau lagi masih hidupnya itu suci. Tikus nyebur ke bak. Ada apa-apa? Tikusnya. Ada apa-apa? Cuman tikus itu ada juga ada cebok dia tu. Kalau dia cebok dulu.
Kalau seandainya ada najis di situnya, di tempat itu tuh. Tidak ada apa? Tidak ada menajiskan. Ya, sapi ngebau di bak, di kolam apa, di kambang, tidak ada najis. Tidak menajiskan, kecuali kalau ada kotoran bekas, ada dikit misalnya masih. Nah, itu kotoran itu yang menajiskan, bukan sapinya yang menajiskan banyu tersebut kan. Jadi kalau wong naik apa? Naik macan, naik singo, naik gajah, naik burung, naik kendaraan jadi. Nah, itu tidak ada perlu nak dicuci. Bekas sentuhan dia sama binatang tersebut. Kecuali kalau yang dinaiknya itu tunggangnya atau yang disentuhnya itu anjing atau babi. Wama tawallada yang apa yang terlahir dari keduanya. Baik dari babi ataupun anjing. Lahir dari keduanya. Anaknya, anak anjing. Tapi bentuknya kambing. Najis. Najis. Anak babi misalnya. Bentuknya kelinci misal. Najis. Sama hukumnya seperti emaknya atau bapaknya. Sama. Mana kalau emaknya sapi, emaknya sapi, bapaknya anjing atau babi. Pas beranak, wong. Misal ini, pas beranak, najis dia. Hukumnya najis. Jadi kalau misalnya ada kan dulu ini ulama dulu membayangkan kalau seandainya peranakannya lain-lain. Kambing sama apa? Perkawinan silang. Perkawinan silang. Baru sekarang ini ada muncul. Berapa lama kemarin ada muncul. Wah. Kambing casingnya babi. Palanya kambing, hidung babi. Kan. Mana ini boleh tidak dikaubankan? Najis hukumnya meloi. Walaupun maknya yang najis atau bapaknya yang najis, tetap meloi yang jahatnya. Meloi yang jahatnya. Makanya hati-hati kalau kita kawin. Cari yang baik-baikan. Jangan nyari yang jahat. Kalau yang jahat, kayak anak itu condongnya kepada yang jahatnya. Cari yang bagus-bagus. Men kita jahat, bukan jahat rai, jahat perangainya. Men kita jahat, ya yang tinonya nanda. Kecuali ya sama-sama jual ada juga kan. Itu apa? Penting dalam menjaga apa keturunan. Biar bagus keturunan terus. Cuma ini nyoba apa namanya itu? Condongnya kalau yang tidak bagus itu agak ngelahirkan meloknya mana? Melok yang tidak bagus. Melok ke yang tidak bagus, condongnya. Bukan berarti pasti bukan. Ada wong soleh, anaknya toleh. Ada maling, anaknya jadi kiai atau jadi ulama besar. Ada yang cerita. Bapaknya maling, emaknya bagus. Tahu anaknya bagus, melok emaknya. Ada model cerita. Bapaknya bagus, emaknya bagus, anaknya tidak bagus. Ada juga yang macam itu. Cuman ini kan itu apa? Itu aturan Allah. Aturan Allah. Nah Allah pengen macam ini, itu terserah Allah. Cuman, itu cuma ada apa? Ada Allah jalankan adat biasanya, kebiasaannya. Kalau bagus, anaknya bagus. At-tayyibatu lit-tayyibin. Yang bagus baliknya ke yang apa? Untuk yang bagus, sehingga hasilnya juga bagus juga. Kalau dulu waktu Islam baru-baru itu tidak boleh pezina kawin sama yang tidak pezina, tidak boleh, tidak sah. Tidak sah. Perempuannya pezina.
Lanangnya soleh, tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh menikahi. Yang zina sama yang zina. Yang bagus sama yang bagus dulu. Akhirnya dihapus sudah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi siapa, Bay? Perempuan yang kau pengen kan. Pezina. Oh, ini PSK misal kan. Tak cocok PSK itu. Bukan pekerja itu kan. Itu kan namanya mesum kan. Ah, penganggur seks komersial, bukan pekerja. Nah, ini apa? Boleh kalau seandainya dinikahkan. Aku nak kawin sama dia. Padahal dia tuh gawiannya tuh gawe tidak benar gitu. Boleh. Sah nikahnya, sah. Cuman sabar kan. Kalau baca ngerubahnya, alhamdulillah. Wal maitatu dan bangkai kulluha najisatun. Najisatun. Seluruhnya najis. Bangkai seluruhnya najis. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah setiap makhluk hidup yang terpisah ruhnya dengan jasadnya tanpa sembelihan syariat. Itu namanya bangkai. Makhluk hidup yang terpisah ruhnya, nyawanya dari badannya dengan tanpa sembelihan syariat. Itu namanya bangkai. Macan mati, pisah ruhnya, lepas sudah, ruhnya tinggal, jasadnya baik. Ya. Bangkai ini, semut, bangkai kalau dia mati, berarti nyembelihnya. Kalaupun sembelihan bukan sembelihan syariat, kucing gitu sembelih misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Ya, ini bukan hewan sembelihan, bukan sembelihan syariat. Syariat tidak menganggapnya itu. Maka kucing tersebut pas mati, lepas nyawanya disebut bangkai. Nyamuk belum mati apa? Belum mati, belum bangkai. Pas mati, bangkai. Jadi seluruh yang hidup kalau lepas nyawanya tanpa sembelihan syariat namanya bangkai. Kambing mati tenggelam terberak. Bangkai. Kambing disembelih. Sapi disembelih. Mati lepas nyawanya dengan sembelihan syariat, bukan bangkai. Bukan bangkai. Bangkai bukan. Ya, sapi, onta, kuda, kambing, ayam, burung, kalau matinya dengan sembelihan syariat bukan bangkai. Nah, bangkai itu yang matinya karena bukan sembelihan syariat. Nah, seluruhnya najis. Semut mati najis. Tumo, tahu tumo? Kutu di rambut di palak nih. Tik. Munuhnya pakai kuku kan? Tangan kita lah kan? Najis. Mati kan ya kan? Najis bangkainya. Nyamuk. Najis. Lekat di baju tuh. Itu bangkai. Najis. Semut. Ada di banyu. Sini masih hidup. Tidak najis. Mati kau. Najis. Semutnya tu najis. Banyunya kaget belum cerita hukumnya. Semutnya tadi. Ini baru cerita bangkainya. Bangkainya itu najis. Nah. Jambu ada ulatnya. Najis ya ulatnya? Tidak najis. Mati ulatnya di mulutnya. Najis. Kan terlepas dari nyawanya. Nah, tanpa sembelihan syariat.
najis. Cacing goreng najis. Nah, ngerti kan? Jadi apapun hewan, makhluk hidup, kalau lepas nyawanya, berpisah, mati dia, tanpa sembelihan syariat, itu hukumnya najis. Najis itu tidak boleh dimakan. Kalau terkena banyu, dalam. Alah. Babnya sudah belum? Kalau terkena banyu, oh sudah belum. Oh sudah kemarin di awal-awal. Kalau terkena banyu, gimana? Menajiskan banyu sedikit. Kalau banyak, kalau berubah. Tapi kagak ada pengecualian. Oke. Kita terus ke dulu pelajaran kita dulu. Jadi maitatun kulluha najisatun. Seluruhnya najis. Kecuali illa samak. Kecuali ikan. Iwak. Iwak tidak najis. Mati iwaknya. Tidak najis. Banyak iwaknya. Tidak najis. Banyunya berubah. Rasa iwak itu tidak najis. Banyunya tidak najis. Gunakan wuduk boleh tak? Zaman bau, berarti banyu itu jadi hukumnya hukum mustakmal. Tak boleh digunakan untuk bersuci. Mandi minum boleh tak? Boleh. Lajulah kalau nak minumnya. Pas banyu iwak mati tu. Najis tak itu? Banyunya tidak najis. Tapi kalau untuk bersuci tidak bisa digunakan karena tidak lagi mensucikan. Tapi kalau buat banyu kopi boleh tak? Boleh. Minum. Boleh. Kalau galak. Kecuali iwak. Bangkai iwak tidak najis. Kedua, belalang. Bangkai belalang tidak ada najis. Boleh dimakan? Boleh. Sama macam iwak tadi. Iwak mati boleh dimakan. Langsung atau goreng boleh. Terserahlah. Nak panggang boleh. Belalang nak panggang, nak goreng terserahlah. Langsung makan juga boleh. Wal adami dan manusia. Manusia tak boleh dimakan tapi. Cuma tidak najis baik. Tidak ada najis. Bukan dimakan ini. Manusia itu masih muhtaram. Tak boleh. Kehormatannya tak boleh dirobek. Tak boleh. Darahnya tak boleh dikeluarkan. Kehormatannya tak boleh dilecehkan. Masuk juga makannya juga tak boleh. Ini kalau meninggal, kalau mati lepas walaupun tidak ada disembelih, iwak mati nyawanya lepas tidak najis. Belalang mati lepas nyawanya tidak ada najis. Manusia mati lepas nyawanya tidak ada najis. Tidak najis. Jadi kalau nyenggolnya besok sholat tak apa-apa. Basah. Baunya leket. Gila leket baunya. Bawa sholat tak apa-apa. Tidak ada najis. Nah, kalau yang banyak terjadi ini semut. Kalau ada di kuah model. Kalau juga ada di kopi atau di teh. Yang lebih dahsyat lagi semut kuning itu. Banyak putih lagi di hidupnya juga. Semut kuning itu kan. Kalau dulu kan paling kopi manis tuh kan. Teh, semut hitam ngubutnya. Nah kan kalau yang manis-manis apa gula tuh ngubutnya ini. Sekarang ini dah semut yang apa? Yang bule itu. Banyu putih bae, lama dikit ngubutnya kami dah dah. Bacak manusia pula deh. Apa be lancaknya kalau. Nah, kalau seandainya atau binatang yang tadi, binatang kecil
yang kalau seandainya dipotong tidak ada berdarah atau darahnya tidak ngalir. Paling besar lah itu cicak. Itu dianggap binatang kecil. Itu yang paling besarnya. Lebih besar dari cicak, buaya, itu tidak ada hukumnya, bukan ini permasalahan yang kita ngomongi. Kalau seandainya misal contoh misal semut. Semut ini kan binatang yang kecil. Semut ini kalau dia mati. Kemudian kita celupkan di sini, banyak sedikit ini. Najis kalau ini. Najis kan? Najis kalau. Tapi kalau dia hidup, kita untal ke? Masih hidup. Enggak lagi mati nih. Oke, mati dia. Mati di banyu lah. Matinya tuh di banyu atau kita benyuk ke? Kau. Mati dia. Najis ya ini? Tidak najis. Tidak najis. Lain kalau mati taruh ke najis banyunya. Kalau dia berenang, tadi benyuk ke lagi tidak najis kan? Apalagi kalau dia gobotnya kami ni ada yang mati. Ada yang mati kan? Najis tak banyunya? Tidak najis. Kecuali kalau berubah banyunya, gasak dia tadi. Kita tahu bau semut ini. Bau ini. Kapan cium banyu tadi? Bau semut itu. Banyak misalnya. Biasanya kalau sikok itu kan tidak mungkin lah kan. Misal segumpel semua ini. Misal ini kan segumpel ini. Semut mati. Kapan ciumnya? Kau bau semut. Bau najis. Ini kalau binatang kecil. Mantikus kalau masuk ke sini. Najis. Walaupun tidak berubah. Ya, walaupun tidak berubah. Ini kalau binatang kecil. Nah yang galak ada di mana? Di teh, kopi, atau kuah bakso, kuah model. Kalau dia lagi hidup, kemudian masuk banyu atau matinya di banyu lah, matinya di banyu tidak masalah, selagi banyu tadi tidak berubah sebab semut tadi. Misal kita nuang kopi, nuang teh, gulanya itu ada semut, anjak lah kau, banyu hangat, langsung mati dia kan, tidak apa-apa, bukan semutnya tidak apa-apa, banyunya tidak apa-apa. Semutnya tidak boleh dimakan. Kemudian boleh diminum? Boleh. Karena bukan dia mati dulu baru dicelup di banyu, bukan. Ya, di banyu itu dia mati. Tidak apa-apa itu. Walaupun kita ngawil, walaupun banyu panas ini anjakan. Ini hukumnya, hukum banyunya, bukan hukum munu semutnya itu, bukan. Oke, hukum munu semutnya. Hukum banyunya itu. Kemudian tidak mungkinlah kita nak minum kan, semut tadi kita minum juga kan. Kau ngembek teh aku kau tidak bakal lah baca kau ngembek teh aku, ku minum juga kau teh aku, jadi ku minum juga. Teh yang diminum oleh semut itu diminum juga oleh dia. Misal kan tidak mungkin kan kita cek itu kan. Akhirnya kita ngembek. Awas ini, hati-hati ngembeknya. Kalau seandainya kita menjatuhkan yang mati tadi ke dalamnya, jadi najis. Kalau dia tercampak, tidak apa-apa. Misal mana? Misalnya, ini mangkok kan, sampailah misal pakai sendok atau lidi lah sampai dekat kan semut di sini, nak ambil lagi je tu. Berarti kan ini kita yang nyampakkannya kan, ya kan, kita nyampakkannya najis ini kan, ini mati, masuk lagi, ini najis jadinya. Jadi macam mana caranya?
tak apa-apa nih. Tapi kalau misalnya saya ini plung nyampak deh, misalnya nyampak kan, baik lagi dah apa, nampak lagi, baik lagi, nyampak dewek ini, bukannya kita nyampakkan, pada dewek, tak apa-apa, walaupun berkali-kali masih boleh digunakan sebenarnya. Ini yang banyak terjadi ini. Jadi hati-hati kalau seandainya kedapatan buah model semut kalau banyak mati. Nyangkut kita bumbunya tidak tahu no semut ini, no semut mati. Pilihin lah dikit-dikit. Tuh masuk no, kok ada semut tadi. Sudah. Kuahnya modelnya dah. Kuahnya itu nah najis. Modelnya macam mana? Basuh. Tak apa-apa. Oh, kuahnya tuh. Kecuali kalau pengen ngirup kuahnya tuh jadi kedua kula dulu. Jadi kedua kula, katik baunya bau banyu, nah irup lah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang tanyakan, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya. Beberapa waktu yang lalu kan kita merayakan Idul Adha kan. Saya melihat ada sebuah masjid yang menerima hewan kurban dari bank konvensional. Nah, itu hukumnya apa, Habib? Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja di bank? Lalu dia punya bunga atau keuntungan. Dari keuntungan itu dia ingin menyumbangkan sesuatu misalnya. Tetapi di sisi lain dia juga memiliki usaha lain, contoh misalnya ladang. Nah, itu gimana hukumnya, Bib? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa pertama tadi? Masalah Idul Adha. Menerima sumbangan dari korban dari bank tadi, ya. Atau dari perusahaan, ya. Yang ditanyakan apanya? Hukum korbannya atau hukum hewan nerimonya? kurban? Ya, menerimanya. Menerimanya lalu hewan kurbannya juga itu. Ya, korban itu disunnahkan bagi siapa? Bagi orang muslim. Bagi orang muslim. Sementara bank orang bukan muslim, bukan. Nah, bukan wong. Jadi bukan korban. Apa namanya? Sosial. Sosial dia. Sosial perusahaan. Bukan korban jadinya. Dah baca korban itu sikok kambing 2 ekor wong. Mana baca? Oh, ini seperusahaan. Berarti kok wong 40 ekor. Apa yang diinjeknya? Sapi sikok. Mana bisa? Sapi paling maksimal 7 ekor wong. Nah, itu kalau seandainya dia niatkan gitu. Kalau tidak katik juga, ini dari mana nih? Siapa nih? Niatnya siapa? Dah, ini dari ini. Dari perusahaan ini atau dari bank ini. Sudah, nak sembelih be? Yo, sembelih be. Sudah, sembelih baik. Macam mana dagingnya? Bagi-bagi kelah. Sudah, bagi kelah. Ya, siapa nak ngambilnya segala, siapa ngambil? Kaju, boleh. Ini kalau seandainya bukan wong. Bukan wong. Karena korban itu yang disunahkan bagi orang muslim yang berakal, yang waras, yang baligh dan mampu. Yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian apalagi begawi di bank. Begawi di bank, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Itu anak pernah dengar, cuma tidak tahu, anak belum pernah baca. Boleh apa tidaknya tuh? Ada yang mengatakan boleh tapi nyusahkan. Boleh, cuman ada yang mengatakan boleh. Cuma jangan ikut terkait dengan bab riba. Nyatet-nyatet bae misal. Dan itu dapatnya jangan lebih dari sesuai gawean.
Kalau misalnya gawinya tidak ada banyak, misalnya dikit, bulanin dikit, ya sudah dapatnya dikit juga. Tidak boleh lebih. Ada yang apa yang mengatakan cak itu. Cuma wallahu alam itu ya. Wallahu alam itu baru anda dapat dari omongan-omongan. Belum dapat. Kalau anak omongi, anda belum bisa jawab. Gawi di bank. Kemudian sekali lagi. Ada lagi. Itulah ya. Apa sedekah tadi ya. Sedekah dari dapat yang gawe di bank. Padahal dia juga punya usaha yang lain ya. Yang ditanya apanya? Sedekahnya apa nerimonya? Ngapa sedekahnya maksudnya? Iya. Sah atau tidak macam mana? Sedekahnya dari dia itulah. Kalau sedekahnya dia dari sesuatu yang bagus, itu akan membersihkan yang tidak bagus. Kalau sedekah dari yang tidak bagus, itu akan menambah tidak bagus. Nah, dia tahu misalnya ini kan, oh ini duit dari bunga bank. Tahu bunga bank itu kan, apa hukumnya. Kemudian disedekahkan sama baik seperti kita mencuci pakaian kotor dengan banyu kotor. Apa tambah? Tambah bersih. Bersih ke apa ngotori? Nah, tambah ngotori. Kalau seandainya kita membersihkan sesuatu yang kotor dengan yang kotor juga. Pergi haji. Pakai duit haram. Sama baik. Ngotori yang sudah kotor. Tambah kok, tambah kotor. Itu akhirnya baliknya ke pribadi dia dewek tahu. Kalau ini gimana? Kalau pacak kita mencari tahunya dan kita tahu oh ini dari duit usaha dia bercocok tanam. Baik, terima. Boleh. Terima jadi tidak jadi. Tapi kalau kita tahu itu dari duit tidak benarnya, tidak usahlah terima. Kalau tidak tahu sebagusnya tidak usah terima. Sebagusnya. Tapi kalau nerima boleh tak? Boleh. Karena kita tidak tahu pasti ini haram atau tidak. Yang sebagusnya ya kita jauhi dari itu. Macam mana kalau seandainya sudah diterima duitnya? Dia diberikan kepada fakir miskin. Bagikan. Atau di apa? Ya, di mana? di apa namanya itu untuk umum. Digunakan untuk umum. Apa buat WC umum, bersih-bersih WC umum, rapikan WC umum atau buat jalanan umum. Nah, banyak jalan lokal-lokal lah. Nah, belikan apa puing masuk ke situ. Dia tidak lokal lagi. Nah, bisa aja itu. Jangan ini kan kalau sudah dapat jangan malah mana kita balik ke lagi apa misalnya sama juk ke penjahat, jangan. Bunuhnya kita, belinya pedang, bunuhnya kita lah. Macam duit bunga bank lah. Kita tidak baca idah, harus misal. Tidak baca idah, kita darurat harus nabung. Harus nabung di bank. Sebenarnya tidak kalah. Cuma tidak baca idah. Harus kita nabung di bank. Apa? Kalau tidak, macam ini bahaya. Sudah, nabung di bank. Ada bunganya. Jangan tak dimbek. Ini bek bunganya. Kemudian disalurkan ke yang sifatnya umum tadi. Kalau tidak digunakan, dia yang ngembeknya. Siapa yang ngembeknya? Tidak tahu siapa yang ngembeknya. Kalau musuh kita digunakannya beli peluru untuk hadiah untuk kita itulah. Dirgal. Bisa jadi itu. Bukannya kita tuh apa? Ini apa namanya itu? Siapa bank itu musuh apa? Bukan. Bisa baik kaget dimbek oleh musuh. Bisa jadi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib ingin wabarakatuh. bertanya soal darurat tadi, Habib. Bagaimana misalkan ada ini Maulana tuh tahu juga tentang bagaimana di pekerjaan kapal, Habib. Nah, jadi orang kapal tuh biasanya kru-krunya tuh, Habib, ada mafia kapal kan, Habib, untuk kapal minyak lah, Habib. Nah, itu tuh uang haram, Habib. Nah, tapi seluruh kru itu harus ngambil duit itu, Habib. Kalau tidak diambil, dia mati, Habib. Mati Nah, dia. iya dibunuh oleh yang mafia tadi, Habib. Oh, Dibuang ke laut. Nah itu cak mana hukum ngembek itu tadi, Bib? Sudah tuh apakah dia ketika ngembek harus dikasih ke fakir miskin tadi, atau boleh dia bagi ke saudara-saudaranya untuk ngebantu saudara-saudaranya gitu? ini mestinya kan si malakama namanya kan. Kanan, kanan sago, kiri tambah sago. Nah kan, mestinya jangan dipakai cik ini. Jangan diteruskan. Lagi baik dari situ. Udah tahu kan, barang sago kalau ini kan, sini susah, belah sini mati. Nah, maka si malakama. Kalau seandainya kita tidak gunakan duit tadi, tidak gunakan untuk kita, ya kita nak makan apa? Lebih baik tidak usah lah nyari yang kayak itu, mestinya kan. Maksud jadi apa untuk ini apa digunakan untuk apa keluarga. Nah digunakan untuk keluarga terus apa itu. Nah kita tadi macam mana? Pasti kita makan, gitu kan? Barang tuh barang apa? Kita tahu sudah. Barang haram misalnya kan. Nah kita gunakan pasti kita membutuhkan apa yang kita gawikan itu pasti untuk apa hasil itu untuk kebutuhan kita. Pasti itu. Kalau sudah tahu cak itu, tidak usahlah. Tidak usahlah diteruskan. Mana duitnya? Ya sudah, duitnya yang ada. Cek tadi telah jalannya. Kenapa tidak dia munu memang? Wallahu alam ya kalau cek itu belum belum tahu macam mana kepastian ini. Ya kalau yang cek itu sebenarnya ya si malakama namanya. Walaupun dia ada pegawai macam itu, ya harus lagi kita. Banyaklah istilahnya, banyaklah ruginya daripada untungnya. Kan kalau seandainya berbisnis, banyaklah rugi daripada untungnya, ngubah bisnis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك علما نافعا وحلما واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع من عين لا تدمع من نفس لا تشبع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله
Semena, bro.